mengutamakan kesehatan, keselamatan sehingga dapat berkepala kampung yang cepat hadir, perangkat kampung, tokoh agama serta insan pers yang hadir, roman. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kecamatan Seputi Agung. Puji syukur kepada Allah Subhanahu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih Kecamatan Seputi Agung, walaupun sebenarnya ada kegiatan lain di luar kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Seperti ini, karena memang ketika dilakukan di awal tahun, seperti biasa, posisi kurang lebih 5.000 maaf ngalipuro. Semoga seluruh keluarga, sanak famili, khusus Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta anggota dan pemimpin kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah juga dapat mohon maaf apabila keterlambatan jamnya kecamatan di kabupaten serta dari Ketua DPRD terkait provinsi nanti dijelaskan oleh Chief dari kabupaten. Mudah-mudahan bisa diroti. Selanjutnya nanti kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad selalu kita nantikan siapa yang iya. 2022 kemarin ada PMK tapi penyakit mulut dan kuku. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun tabi alipuro. Kepada yang terhormat Bupati Lampung Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bapeda Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Abdul Rahmat SKMMH, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Sumarsono, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5, yang kami hormati tim musrembang dari Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Camat Seputi Agung, Bapak Dedi Arianto Yurida SSTPMH, yang kami hormati Kapolsek Terbangi Besar atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil Terbangi Besar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala UPTD, Kepala Kampung Sekecamatan. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa atau kelurahan yang integritaskan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten kota di wilayah kecamatan, seperti yang berlangsung di Kecamatan Seputi Agung Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu 2 Februari 2023. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono membuka musrenbang yang berlangsung di Aula Kecamatan Seputi Agung. Dalam musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Bapeda Abdul Rahmat, Camat Seputi Agung Dedi Arianto, perwakilan dari Polsek Terbangi Besar dan Koramil Terbangi Besar, kemudian anggota DPRD dari Dapil 5, Kiai Haji Slamet, para kepala kampung sekecamatan Seputi Agung, dan kepala UPTD sekecamatan Seputi Agung. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Dalam arahannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan tujuan diadakannya musrenbang ini adalah terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Seputi Agung. Sumarsono menambahkan mengingat ekonomi dunia dalam kondisi tidak baik dan dampaknya juga pada Kabupaten Lampung Tengah. Terlebih, PAD Lampung Tengah hanya sekitar 259 miliar rupiah. Oleh karena itu, Sumarsono meminta kepada warga masyarakat Kecamatan Seputi Agung bila ada pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2023 ini agar untuk dimaklumkan. Musrenbang tingkat kecamatan diakhiri dengan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Usai membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, kepada awak media Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan bahwa musrenbang ini adalah salah satu wahana untuk merancang proses pembangunan dan khususnya di Kecamatan Seputi Agung. Minimal 60% akan terrealisasi mengingat anggaran Lampung Tengah sangatlah terbatas, dan di Kecamatan Seputi Agung ini akan digulirkan anggaran sebesar 10-12 miliar rupiah untuk tahun 2023.
makmur telah menanti kita. Sing-sing gandolkan baju kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Ayo sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Habibur. Yang saya hormati tim dua dari Bapeda dalam forum Musrembang Kecamatan Setiagung. Yang saya hormati Camat Setiagung beserta Forkopincam, ada Kapolsek, ada Dan Ramil. Yang saya hormati rekan saya Bapak Selamat Anwar, selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, daerah pemilihan 5. Bapak-bapak dan ibu para peserta Musrembang, ada Pak Kepala Kampung dan beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ini kok nggak ada yang tunang ya, ibu-ibu KWT atau siapa tokoh wanitanya. Waktu sudah ada wanitanya, tapi nggak ada unsur masyarakatnya. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula Kecamatan Setiagung dalam rangka musyawarah terkait pembangunan yang akan dilakukan di Setiagung dengan sumber dari APBD Kabupaten Lampung. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam adalah selalu kita saling lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kita sapa Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya nggak bisa ngomong dari Pak Camat sudah selalu sampaikan insya Allah dan insya Allah. Intinya semua sudah kami bahas secara detail pada saat pengesahan anggaran tahun 2023. Tapi kemudian terakhir karena potensi pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi akan ada resesi ekonomi dunia, sehingga kami kemarin Forkopimda se-Indonesia dikumpulkan di situ di Bogor. Dan di sana kami dikasih gambaran-gambaran tentang proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Sementara kita berada di antara negara-negara di dunia tersebut, yang kita sendiri tidak bisa berdiri sendiri karena kita juga belum berdaulat. Kita belum bisa berdikari karena kita berada di antara negara-negara yang ada di dunia. Artinya ekonomi kita tergantung dengan perkembangan dunia. Terakhir, Amerika bahkan hanya memproyeksikan maksimal 2% pertumbuhan ekonomi 2023. Bahkan sudah ada yang -7, -4, -3 di Eropa. Potensi tersebut tentu akan mengurangi potensi pendapatan kita karena kita juga berbasis ekspor. Nah, sementara kalau kita nggak ekspor, kalau luar negeri tidak pesan, kita jual ke sana juga di sana tidak ada pertumbuhan ekonomi, tentu tidak laku dijual. Tentu pendapatan kita juga akan berkurang. Nah, ini saya sampaikan supaya nanti kalau ada yang sudah kami plotting pada saat pembahasan anggaran ternyata tidak bisa terlaksana, nanti biar tidak kecewa karena intinya ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya sebagai ketua DPRD sering sekali diundang dengan menteri dan menteri keuangan dan sebagainya terkait dengan neraca keuangan negara ini yang memang tidak baik-baik saja, apalagi Lampung Tengah. Lampung Tengah ini PAD kita hanya 259 miliar. Itulah uang kita yang sesuka-suka kita mau ditempatkan di mana untuk apa. Selain itu,
harus ada persetujuan, harus realisasi keuangan tersebut karena kita masih bertemu dengan DAU dan DAN. DAU itu dana alokasi umum, DAN itu adalah dana alokasi khusus, termasuk dana hibah dari pemerintah pusat dan bagi hasil. Artinya uang kita hanya 259 miliar. Dan lagi kalau kemarin kita kena COVID-19, kemudian PMK, hari ini kita kena COVID P3K dan Pilkada. Yang mana P3K karena guru kita banyak sekali tenaga honor, sehingga 3 tahun yang lalu sebelum COVID saya yang paling ngotot untuk mengusulkan tenaga pendidik, kesehatan dan PTL diusulkan ke pusat karena pada saat itu gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ternyata kembali lagi ke APBD Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga kita membutuhkan kurang lebih 181 miliar untuk gaji P3K. Kemudian terkait pilkada kita membutuhkan uang kurang lebih 100 miliar yang sudah harus dianggarkan tahun ini. Mau nggak mau, nggak seneng, mau ke Lampung Tengah tambah parah. Karena ternyata hari ini Lampung Tengah masih terbaik se-Provinsi Lampung. Dan itu bukan katanya. Sebuah pemerintah daerah itu dianggap sukses kalau dia bisa memerangi kemiskinan, dan angka kemiskinan kita ada di 11,3%, sementara provinsi masih ada di 14%. Bahkan kita sudah ada di bawah daripada asumsi pemerintah pusat. Stunting kita ada di 77,5%. Indeks pembangunan manusia kita ada di 7,4%. Artinya kita ada di rata-rata di atas rata-rata itu. Namun seperti itu saya sampaikan bahwa APBD kita itu nilai pagunya total ada 2,638 miliar. Besar Pak. Tetapi ini untuk semuanya. Termasuk hari ini Pak Camat harus utang untuk beli makanan kita ini. Makanya dia tadi ngomong sampai 3-4 kali insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hari ini sama Pak, kami juga belum gajian. Dan insya Allah hari ini saya suruh dia juga tidak ada uang. Tapi ini semua saya syukuri, saya nikmati. Saya memang nggak ada uang hari ini. Tapi potensi yang akan ganti uang banyak sekali. Romilnya aku pada hari duit, ya kan? 2 minggu lagi saya panen ayam, duit. Sebulan lagi saya panen jeruk, duit gitu. Kenapa? Saya tidak pernah bertanya apa yang diperlukan negara ini kepada saya, tapi saya terlalu berbuat untuk bangsa dan negara. Pak, kalau gaji saya sama Pak Slamet Anwar, Pak Slamet Anwar. Apa terangnya? Kalau saya siji-siji, cuma tugas banyak saya. Tapi saya dikasih hak yang namanya mobil BE3. Sak langkungkan bersiji. Jadi iso, paling iso nih nunut. Ini iso, mobil itu tidak boleh lepas dari saya. Karena itu berkat. Sama dengan B1 nggak bisa dipinjam orang. Melekat untuk ketua DPRD. Makanya saya kalau nyamar ya nggak pakai B3. Kira-kira sama saya kerjanya bener orang. Jadi Pak kotor lain. Terlaluan pendek, ngopi. Kodoh kalau Pak Lurah ini bener nggak Pak Lurah ini? Ada celana pendek, kopian, dora pecian ini, siapa sih ketolak umat ketua DPRD?
Tetapi akhirnya saya mendapatkan data yang benar dan itulah yang saya perjuangkan. Begitu Pak. Makanya saya tidak pernah bertanya apa yang diberikan oleh bank negara ini kepada saya, tapi saya selalu berbuat untuk bangsa dan negara. Kalau ngomongin gaji, ya itu tadi. Podo karo Pak Lurah. Tapi lah kondangan kan saya kayak ngarep. Ya, Pak Lurah monggo. Padahal hancur kita. Sabtu Minggu seperti kunjungan telu papat. Tapi kita nikmati karena kita mau berbuat untuk rakyat, mau berbuat untuk bangsa dan negara, mau berbuat untuk Lampung Tengah. Nah itu intinya. Itu dari saya. Dan nanti terkait jembatan bumi bencana yang ini tak dilebarkan sudah masuk, tapi terlaksana apa enggak, Bu? Sudah kami anggarkan 1,9 miliar. Termasuk pada saat lagi sekarang ini dia minta untuk dipasang marka jalan. Dipasang orang? Ketua DPRD langsung telepon. Hah? Ya duitnya enak. Duitnya cukup pegurku, yang penting kan harus enak. Iya toh? Itu aja. Termasuk yang lain-lain kemarin yang kita sampaikan. Kemudian peningkatan ruas jalan dari Tugu Pasar Simpang Agung menuju ke Kampung Harapan Rejo. Ini ada corigit gak panjang, cuma setengah kilo. Setengah kilo oke loh Pak Sute. Iya kan? Sampai mati dapat iso bangun kue. Dan itu kita perjuangkan. Sedang sawah jeblok kae. Iya kan? Ya masih kayak 2,4 miliar juga. Cuma lek kabeh dari dibangun langsung, ayo urunan. Ayo, sapa sing sanggup? Lek sampai 1 juta, aku 5 juta. Ayo, kita bangun dengan dana pribadi total kaya. Lek sampai 10 jutaan, aku 50 juta. Tapi dana kita pribadi. 50 juta sesuk paling-paling itu cukup kok. Mau paling 3 hektar, akeh juga gitu. Biar sama. Makanya aja nesu-nesu anaknya kuwi. Ya Pak Karamat ya, tenang wae. Ya tapi kita bingung gimana Pak nyampaikannya, dengan aku. Daerah Senekan aku nggak usah milih, apa-apa. Nggak usah milih aku apa-apa kok. Orang jadi dewan terus aku marah, enggak juga. Wah aku turun dari dewan, musuhmu ya Papa. Orang dari dewan melakukan gendaan, saya itu ramani. Nah saya kira kita kamera viral kok. Apa menang gendaan? Malah ramani Pak, rugi banyak. Tapi gondong marah-marah tak tiktokan, menang viral kok. Iya kan? Kalau nggak viral itu saya pusing, nggak malah terkenal. Kok aku tidak melakukan? Pada saat itu istri saya ada, sehingga tapi bojoku uang penuh di kebun, rumah kebun. Masa ya warpe macam-macam? Iya sih. Lo menurut nyamuk Ferraro, Laurelo. Resiko wong ganteng, wong top. Enek sing gak seneng akeh. Karena sak Lampung Tengah mek siji. Bicarane iki rubuhne. Ya ora iso rubuh ya Bro. Hari ini aku diutang harga 1 juta. Karena apa? Tuku bibit klenteng wis 3 bulan iki lho. 1 juta ora bayar-bayar. Iki wonge. Total bibit klenteng dan klentengan top. Kalau mau beli bibit klenteng coba beliau. Hah? Saya endorse. Kalau potongan ini pakai
dibagi-bagi gratis. Ngono arep calon ora yo iso. Enek dolan kesepareng-pareng. Untuk jadi pejabat publik, apa yang kamu kasih, bahkan nyawamu kalau terus berikan kepada mereka. Aku berkunjung propak sing tak kene wong. Nyenggol pateni kan. Ini namanya bupati. Intinya beda nuntutnya akeh-akeh. Ya itu intinya Pak ya. Kemudian peningkatan ruas jalan arah pondok pesantren Sri Bakti Al-Ikhlas. Ini kaji ini. Ngamuk dengan anggaran Pak. Tua akhirnya tiketnya gelur kita. Duitku juga duduk kok. Ya, nggak rasa aku. Ini dibangun aku ya ora rugi. Ora dibangun aku ya ora untung. Ya, wis ngono wae. Omongke kan wes. Peningkatan ruas jalan Kampung Mudirani Kecamatan Seputi Agung. Ini 0,5 kilo. Peningkatan ruas jalan pendidikan Tanjung Redo Dusun 1 arah Dusun 5 Kampung Susuban. Peningkatan ruas jalan Dusun 5 Kampung Dangkejo Seputi Agung. Peningkatan ruas jalan 2 RT 1 RW 1 Kampung Donoaru Kecamatan Seputi Agung. Kampungan Drenase Dusun 7. Ini bagian dewe lah kesel aku maca. Aku dulu. Nanti sampaikan ya. Intinya itu Pak, saya hanya membuka, mungkin sambutan setelah itu saya izin ya. Aku rasa membantu kalau mereka protes. Ngacur. Karena saya harus ada rapat lagi, yang nggak bisa saya tinggal betul Pak. Ini udah jam 10:30, undangannya jam 9.30. Nah setelah itu di sana lagi. Saya nanti pulang mungkin jam 9 malam. Seperti itu tiap hari. Sehingga kadang-kadang kalau dikunjungi lagi. Semua untuk rakyat. Ya Pak ya. Secara saya itu disampaikan, silakan dibacakan oleh Bapeda. Jadi intinya Pak, uang kita adanya itu yang untuk infrastruktur dan semuanya ada 540 miliar. Dibagi 28 kecamatan dan 311 kampung. Ya sak kampung mulai sak jerit ya wajar. Nah itulah kenapa saya banyak jalan ke Jakarta meminta anggaran dari pemerintah pusat. Dan untuk kesehatan saya masih menunggu jadwal untuk kesehatan bersama Bupati terkait dengan CKN kita yang masih belum cukup, sehingga kita harus antri pada saat daftar BPJS itu. Insya Allah kalau kami sudah ketemu, kami minta anggaran itu ditambah. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang nunggu pada hari itu. Sabar, kami masih berupaya, ya Pak ya. Yakinlah Lampung Tengah tetap lebih baik dari kabupaten yang lain yang ada di provinsi Lampung. Dan itu baik data, bukan mengaku terkait stunting, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Itulah sesuai dengan tujuan negara kita mensejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bangun itu kurang barang mewah sebetulnya, karena sekarang semua sudah memiliki mobil. Cuma karena kita kurang bersyukur, kurang baik. Sementara saya sampai hari ini mobilnya raduin, bojoku motornya tinggi. Nah percaya takut nih mama, belok nih mama. Omahku kalau Pak Lurah Dayor ini, tapi loh Pak Bandi, omahku kan Pak Bandi. Silakan main ke rumah. Ini saya bagaimana mama. Secara saya sampaikan, saya langsung pamit ya Pak ya. Karena harus ada yang saya kerjakan tempat lain, sama mensupport kepada seluruh rakyat supaya bergerak bersama. Sekali lagi jangan bertanya akan diberikan kepada bangsa dan negara kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita lakukan, berikan kepada bangsa dan negara ini. Saya rasa itu yang disampaikan. Kurang saya maaf, pada Allah saya ampun. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini saya. Iya Pak. Yang paling nomor 1 Pak. DPR. Biar kena, agak geser dikit Pak, geser dikit. Biar kena. Yang kedua siapa? Pas Ahmad. Bisa nulis juga sama dia. Pinter. Kira Yurani Solo Pak. Mana? Itu kan rasanya suwe guyang-guyu deh, ora kayak Mas Marsono. Pati ini oke wajar. Sampean kurunan di pari kayak aku. Pati ini oke ya, makanya wajar loh. Akan kasus. Oh no ya. Pusing. Kapolsek Pak Eko. Polsek dan Din. Iya. Pak Lurah. Lurah sing keren, makili. Ya, ketuanya. Sama dulu. Ada di bawah. Udah ketemu di bawah belum? Ya Pak. Udah. Depan. Pak Lurah. Semua Pak. Dua, satu. Salam kan? Jadi nanti menyusul aja. Semua tapi ini syukur mau saya pamit. Menyusul. Dewane Selon. Pak De, mungkin tadi kan banyak pembangunan yang dijelaskan Pak De. Nah, bisa dijelaskan kembali Pak De? Ya, Musrenbang ini kan salah satu wahana untuk merancang meramu proses pembangunan di Kecamatan Seputiagung. Nah, di sini semua terlibat karena kita dari bawah ke atas ya, pola kita. Dan tadi sudah usulan yang tahun lalu tidak semua bisa terrealisasi, tapi minimal 60% terrealisasi mengingat anggaran kita yang memang sangat-sangat terbatas. Pak De, untuk Kecamatan Seputiagung sendiri di 2023 sendiri apa sih Pak De yang sudah terrealisasi yang 2023? 2023 yang akan dianggarkan ini apa Pak De? Ada jalan rigid dari Simpang Agung ke arah Harapan Rejo, kemudian dari Puji Rahayu itu dari pasar ke arah lokal, kemudian di Bumi Mas juga ada pembangunan jembatan dan beberapa UKS. Intinya untuk Kecamatan Seputiagung insya Allah dianggarkan sekitar 10 sampai 12 miliar tahun 2020. Untuk pembangunan jalan. Pak De, mungkin harapan kita dengan adanya Musrenbang ini seperti apa Pak De? Kita meminta kontribusi masyarakat untuk lebih, jangan hanya bertanya apa yang diberikan bangsa dan negara kepada kita, tapi lebih kepada apa yang bisa kita perbuat, kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Selanjutnya, pada Rabu 8 Februari 2023, bertempat di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Seputih Mataram, berlangsung belasan musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Adi Seryono, unsur pimpinan kecamatan, dan para perangkat daerah terkait Kabupaten Lampung Tengah. Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan, untuk Kecamatan Seputih Mataram teranggarkan sekitar 20 miliar rupiah untuk pembangunan. Ditambahkannya, Sumarsono, semua program yang ada di Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Seryono menjelaskan, Musrenbang adalah sebuah forum perencanaan pembangunan dan dalam forum Musrenbang ini sangatlah penting dilakukan karena tujuannya untuk menyatukan perencanaan di bawah yang dilakukan dari atas. Adi Seryono menambahkan, melaksanakan Musrenbang ini telah diatur dalam undang-undang yaitu dalam rangka pemerintahan penampungan
dan mengaspirasi dari masyarakat. Hal ini tentunya pemerintah akan mengakomodir apa yang terjadi aspirasi masyarakat. Musrenbang tingkat kecamatan Seputi Mataram ditutup dengan ditandatangani berita acara hasil musrenbang. Ibu-ibu KWT, PKK, Karang Taruna, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Seputi Mataram dalam rangka musyawarah rencana pembangunan sekecamatan Seputi Mataram. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, luar biasa Seputi Mataram ini teranggarkan kurang lebih 20 miliar. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Asisten 1, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat jelas. Pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Eksekutif dipimpin oleh bupati dan legislatif kolegial dipimpin oleh ketua DPRD dan 3 wakil ketua. Artinya pemerintah daerah tidak berdiri sendiri. Semua program disusun antara eksekutif dan legislatif, mulai dari RPJM sampai APBD. Tugasnya adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan program. Jadi di awal tahun, di akhir tahun, kami membahas bersama-sama hasil musrenbang, kemudian dihimpun untuk kemudian dibuatkan program dibagi rata setiap kampung dan kecamatan. Walaupun seperti itu, kalau bupati memiliki hak untuk menentukan titik tersebut, begitu juga ketua DPRD dan anggota DPRD juga memiliki yang namanya dana aspirasi. Kemudian dilaksanakan oleh para bupati dan jajarannya. Dalam hal ini ada kemudian untuk dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, didistribusikan kepada dinas-dinas terkait. Untuk pelayanan yang melekat di setiap wilayah, kecamatan dan kampung dilaksanakan oleh camat dan jajarannya. Dan yang perlu digarisbawahi, tahun ini tahun politik. Hati-hati di tahun politik. ASN harus netral. Itu kuncinya. Karena apa? Dia dibayar negara untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan golongan. Ini kunci. Politik dan diurusin, buang-buang masuk di dunia politik. Kalau ada ASN mengancam-ngancam, saiki zaman saiki lo ya, rekaman wae, red, kira-kira ngomong politik, bar. Malah aku bebas, karena tugas saya setelah membahas anggaran, saya akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan tersebut. Jalannya pemerintahan, saya memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Karena tugas anggota DPR ada 3, pengawasan, anggaran, gawe peraturan daerah. Sekarang lagi kenceng-kencengnya terkait RT/RW. Makanya saya setiap hari turun ke bawah, tujuan saya adalah mensosialisakan itu. Karena ini tahun politik, semua orang akan mengaku baik. Makanya kalau sekarang ada kabar, berita, penculikan. Kalau saya memikirnya saya balik, karena saya orang politik. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan jangan gampang percaya dengan orang yang baru dikenal. Ya toh? Saya memikirnya kebalik, karena saya orang politik. Karena sampai hari ini belum ada yang diculik itu. Kalau dibawa dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain, ya.
Karena saya sudah investigasi. Anak Karangindah dibawa sampai ke Bandar Agung. Sampai sana setelah pulang santai-santai aja, ternyata tidak ada yang dianiaya dan lain sebagainya. Kemudian di Kalirejo juga sama. Walaupun seperti itu, kita tetap harus berhati-hati terhadap kabar tersebut, siapa tahu benar. Cuman kalau saya memetiknya, hati-hati dengan orang yang baru dikenal. Cuman itu aja pesan saya. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, tahun ini kita ekonomi dunia Indonesia tidak sedang baik-baik saja. 2 minggu yang lalu kita Forkopimda se-Indonesia dipanggil Pak Jokowi untuk rapat koordinasi di Sentul, dijelaskan potensi resesi dunia dan inflasi yang sangat tinggi atas pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Karena itu kemudian dipandang perlu pemerintah pusat membuat peraturan untuk menentukan arah kebijakan. Dibuatlah yang namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2022. Coba bayangin Pak, ini barusan bisik-bisik PMK, Pak, kapan kita bisa koordinasi untuk melakukan sinkronisasi terhadap APBD yang sudah disahkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2022. Ini barusan. Saya jawab, ya kok tadi harus senggang. Padahal udah di pikiran saya, karena tanpa ada rasionalisasi dan harmonisasi itu, maka semuanya nggak akan bisa jalan. Butuh tanda tangan Marsono gitu loh. Itu Pak Camat. Butuh tanda tangan Marsono. Dan Marsono ini sampai 2024 bulan 8 saya tanda tangan gue. Insya Allah saya tidak akan pernah membedakan dia agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Karena saya sebagai ketua DPRD, dipilih atau tidak, saya tetap harus melakukan pendidikan kepada rakyat saya untuk memerangi yang namanya kemiskinan, stunting, dan kebodohan. Karena apa? Suksesnya sebuah pemerintahan itu hanya 3 sebagai indikator. 1, tingkat kemiskinan yang rendah, 2, stunting yang rendah, dan 3, apa? Pak, coba Normanto tahu satu lagi apa? Paling top ada di Facebook, indeks pembangunan manusia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Lampung Tengah masih terbaik di Provinsi Lampung. Apa itu hanya kerja bupati? Enggak. Karena program sinkronisasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif, bupati dan jajarannya melaksanakan program ini dengan duit APBD yang saya ketok palunya. Tok, sah. Itu intinya. Makanya saya meminta anak-anak saya, selalu saya kumpulkan untuk saya edukasi, saya cerahkan. Saya harus ada yang menggantikan. Karena saya suka tak buka harus mundur diri. Saya harus digantikan karena usia. Alhamdulillah Kecamatan Seperti Mataram koneksitas. Berarti jalan ini nanti di jalan ya. Kurang lebih. Sana Pak. Itu nyambung sampai rono jalannya api. Alhamdulillah. 14 miliar. Hah? Kemarin 25 harga sampai situ Pak, 14 masa sampai Mas. Kok ngatur-ngatur? Gue kan berusul. Duitnya teko pusat. Dana alokasi khusus kita hanya menganggarkan untuk perencanaan. Duit teko pusat. Lah wong kowe bar pajak ya sak kecamatan Seperti Mataram itu pira Pak Camat? 1 miliar.
sak kecamatan. Persentasenya berapa kemarin? Luar biasa, 99, hampir 100 ya. Ojo-ojo sebagian dibayar adik, kan duit di hanya menyiasati, tenang. Ayo. Nah, itu kelebihan Mas Solo langsung dihapusi Pak Sama. Karena akan ada progres. Kemudian program-program yang ada, intinya di sini ada sekitar 25 sampai 26 miliar, luar biasa Pak. Seperti Mataram. Kalau yang belum kebagian, saya minta maaf karena memang duitnya yang nggak ada, nggak cukup. Di samping PMK kemarin saya nangis Pak. Bangga saya. Kodim yang kita bangun di Pekan Suping sudah kelihatan efektivitasnya. Pada saat saya pertama jadi anggota DPRD, saya main ke sana karena laporan di sana banyak kondom, banyak alat bom dan lain sebagainya. Artinya tempat maksiat. Walaupun uang pembangunan pada saat itu sama dengan SMI utang dengan biaya 75 miliar dibayar 5 tahun dengan pengembalian 90 miliar. Orang Sorali. Pada saat itu saya masih menjadi aktivis, saya tentang dan memang belum layak. Kemarin begitu saya lihat Mako sudah selesai, sudah megar payung, tinggal finishing, dan mau nggak mau, suka nggak suka, progres itu harus dijalankan. Tahun ini dianggarkan 5,6 miliar untuk pembangunan Mako Kodim Lampung Tengah. Jadi nanti Kodim biar segera pindah ke Lampung Tengah. Kenapa? Sebetulnya kalau seperti Mataram itu nggak perlu saya pikirkan Pak. Nggak lama lagi orang seperti Mataram itu panen padi dan jagung. Tapi kalau Terpanggi dan Gunung Sugi tidak kami tracing untuk lakukan perbaikan-perbaikan itu, kita juga nggak akan berhasil. Jadi saya sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran minta maaf. Nanti kalau ada pembangunan di Terpanggi besar, Gunung Sugi dan Bandar Jaya, memang nilainya lebih. Harap maklum karena itu ibu kota kita, ya Pak ya. Dan itu kebutuhan kita semua. Dan nasibnya bagus, saya tinggal di situ. Tapi bukan karena saya tinggal di sana, tapi memang karena itu adalah ibu kota kabupaten kita, yang muka kita ada di sana. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Jadi mohon dukungannya, jangan patah semangat, apalagi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Insya Allah di samping program-program dari pemerintah, saya sebagai Ketua DPRD juga membuat program pribadi berupa benih, padi, jagung dan berbagai macam itu, termasuk pupuk organik dan lain sebagainya. Itu berasal dari uang yang saya dapat, yang saya sisihkan untuk kegiatan itu. Nah, gajinya anggota DPRD wis entek Pak. Tapi ada tunjangan-tunjangan yang saya terima yang masih saya sisihkan untuk rakyat saya yang saya bagi rata se-Lampung Tengah, karena asalnya adalah dari APBD Lampung Tengah. Seperti Mataram yang sebagian saja. Saya rasa itu bisa sampaikan. Tahun politik jago kondusivitas. Kemarin saya potang-panting karena viral ada salah satu ormas Pakar Nusa yang melakukan penganiayaan. Nggak tahu sekarang sudah ketemu apa belum. Tapi orang yang dituduh kemudian saya langsung datangi, dan ternyata ada testimoni orang yang di sampingnya bahwa 2 hari berturut-turut dia ada di rumah dan bekerja sama dia. Kemudian saya temui pihak Polres bahwa orang ini bukan orang ini. Panggilan ini salah tempat. Karena saya paling takut terjadi kerusuhan, keributan. Sebisa mungkin apapun yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Ya Pak, Bu? Siap.
Makanya saya kepingin sebetulnya Pak Asisten, ada dalam ADD itu ada pendidikan paralegal. Kalau mereka kemarin ada salah stres, salah alokasi, ADD itu ada dianggarkan hanya bekerja sama dengan penasihat hukum. Padahal sebenarnya adalah harus berkegiatan untuk membentuk paralegal. Sehingga di sana para orang-orang yang mengerti hukum akan mendidik anak-anak kita yang ada di kampung menjadi paralegal yang bisa mendampingi orang-orang di kampung tersebut kalau ada masalah, memberikan pendapat, saran. Kalau mentok dia bisa berhubungan dengan penasihat hukum itu, LBH. Sebetulnya alurnya harusnya seperti itu, cuman karena kemarin pada nggak ngerti sehingga bukan membuat kegiatan membentuk paralegal, tetapi hanya bekerja sama MOU bayar 5 juta. Sementara nggak ada kegiatan. Tetapi yang sudah besok kalau ada lagi yang seperti itu tolak. Kalau melakukan kegiatan, melakukan pendidikan, membentuk, membuat paralegal itu sah. Itu sah. Sehingga nantinya Pak Lurah nggak dewian kalau ada masalah rakyatnya di kampung. Misal memberikan pendidikan paralegal di Kecamatan seperti Mataram dengan peserta satu kampung sekian orang yang betul-betul mengerti dan mau belajar hukum, sehingga akan mengerti hukum dan dia bisa mendampingi kalau mereka ada masalah hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Apalagi sekarang ini sidik-sidik uang ada pegatan. Jangan lurah sibuk hanya orang mau pegatan. Lampung Tengah sebetulnya kan gara-gara ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Smartphone ini mengubah peradaban yang tadinya kita tidak tahu, mana-mana menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti apa-apa sekarang menjadi mengerti, dan dunia betul-betul ada di genggaman. Saiki diketik apa wae metu, pengen apa wae enek. Nah, tetapi kita harus hati-hati bahwa tidak semua literatur yang ada di sini benar. Nah, itu yang harus kita cermati. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi selamat kepada masyarakat seperti Mataram yang mendapat anggaran cukup besar. Ini pun melalui proses yang panjang. Kalau udah yang namanya dapat, perjalanannya 3 tahun ke sana, baru tak itu dapat. Hari ini sudah 3 tahun atau 4 tahun lagi kita akan dapatkan. Semalam terkait JKN, saya semalam sudah 3 anggota DPR RI yang saya telepon untuk minta jadwal ketemu dengan Menteri Sosial. Insya Allah jawaban sudah mantap. Sepulang dari Surabaya mengikuti acara NO akan difasilitasi oleh salah satu anggota DPR RI, padahal bukan dapil sini Pak. Cuman kelebihan saya ini bisa berhubungan sama siapa saja lek mentok. Tinggal kami, saya dan Bupati mau menghadap ke sana. Itulah intinya perjuangan saya, bagaimana saya tetap berjuang tanpa saya memilah dia pernah membantu memilih saya atau tidak. Tapi kalau sudah urusan rakyat nyampe ke saya, insya Allah semuanya akan saya urai dan selesaikan. Sementara itu Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Suryono Esos menjelaskan Musrenbang adalah sebuah forum merencanakan pembangunan, dan dalam forum Musrenbang ini sangat penting dilakukan
karena tujuannya untuk menyatukan perencanaan di bawah yang dilakukan dari atas. Adi Suryono menambahkan bahwa melaksanakan musrenbang ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu dalam rangka pemerintah menampung dan mengaspirasi dari masyarakat. Hal ini tentunya pemerintah akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang saya hormati teman-teman para kepala UPT yang tadi disebutkan oleh Pak Camat, ada pertanian, pendidikan, PU dan lain-lain yang saya hormati. Yang saya hormati juga itu Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurus. Kemudian yang saya hormati teman-teman saya, kemarin belas saya sebut karena sudah banyak yang saya ngomong, jangan kecewa ya. Yang saya hormati Ketua Desi dan seluruh kepala kampung yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kampung. Kemudian ada juga tadi saya dengar dari Pak Camat tadi ada ketua LPN dari kampung ya. LPN itu kan lembaga yang membantu pemerintah kampung dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan. Jadi kalau hadir di sini nggak gitu Pak Camat. Ya, maka Pak Kepala Kampung berdayakan LPN. Hadir di sini sudah cepat. Loh ini ada pendamping juga ya, Lin. Nah itu adik kau. Ini adik saya Pak Titik, Pak Luang, Pak Sama. Udah gede aja saya nggak kelihatan. Maaf ya Lin, jangan marah. Nanti mau kamu ngomong sama ayah, aku digebuk. Ya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, hadir undangan, insan pers yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai hamba Allah tentu wajib bersyukur. Kita bisa hadir di acara musrenbang kecamatan, sekaligus hari ini rembuk stunting kecamatan ya Pak. Tanpa halangan suatu apapun. Salawat, teriring salam, mudah-mudahan salawat tercurah kepada Nabi panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menjadi panutan kita di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bapak Bupati menyampaikan dan mengaturkan terima kasih dan rasa bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak sekalian dalam rangka acara ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan musrenbang ini. Yang pertama bahwa musrenbang adalah forum, ya, forum untuk merencanakan pembangunan. Khususnya pada hari ini adalah perencanaan pembangunan di 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Forum ini penting Bapak Ibu yang saya hormati karena ini akan memadukan perencanaan yang di bawah dan kebijakan yang dilakukan dari atas, atau istilah kalau anak-anak kuliah itu bottom up and top down planning. Apa itu Pak? Bottom up itu dari bawah ke atas, kemudian top down dari atas ke bawah. Ini supaya padu. Memadukan ini adalah melalui forum ini Pak, ya, melalui forum musrenbang. Dimulai dari musrenbang tingkat kampung, kemudian kecamatan, tingkat kabupaten, kemudian regional dan nasional. Ini berurut Pak. Ini diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, amanat undang-undang ini harus kita jalankan. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka kita menampung dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Tanpa ini kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini untuk lebih memudahkan pada saat ini bagaimana mengakomodir seluruh aspirasi yang ada di bawah, maka pemerintah membuat sistem yang disebut sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seluruh perencanaan itu usulannya harus dimasukkan di dalam SIPD. Kalau tidak masuk itu, yang diusulkan aja enggak, yang saya ceritakan tadi, apalagi nggak diusul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap musrenbang ini dapat berjalan dengan baik atas partisipasi seluruh komponen dan stakeholder yang ada di masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi yang berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai dengan saat ini kondisi keuangan negara kita belum
dalam kondisi sehat. Belum dalam kondisi sehat. Kenapa bisa demikian? Saya ulangi, kondisi keuangan kita baik pemerintah pusat maupun daerah belum dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka wajib bagi kita untuk lebih memprioritaskan penggunaan keuangan. Ya, walaupun demikian belum sehat Lampung Tengah, Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui RPJMD yang disepakati bersama Dewan. Ini alhamdulillah sebagian besar sudah dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita ketahui, Bapak sudah tahu pemerintah daerah itu siapa? Saya mau tanya. Ulangi. Dibalik Pak. Pemerintah daerah itu sesuai dengan undang-undang adalah bupati dan wakil bupati bersama DPRD. Jadi pemerintah daerah itu Bapak Ibu itu adalah bupati, wakil bupati dan bersama DPRD. Maka kalau kita bicara visi dan misi RPJMD, itu ya bupati, wakil bupati dan DPRD yang sudah disepakati. Apa visi kita? Mewujudkan rakyat Lampung Tengah berjaya. Itu dilaksanakan dengan berapa misi? 5 misinya. Ya, peningkatan infrastruktur menuju konektivitas wilayah untuk pengangkutan pergerakan manusia, barang dan jasa. Jelas. Apa infrastruktur? Yang kedua apa? Pemberdayaan masyarakat, UKM, perdagangan dan lain-lain. Ketiga, pelayanan publik. Apa yang sudah dilakukan? Bunga kampung, bahkan sekarang sudah bunga kampung mekar di dusun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sudah dekat pasti akan mudah, murah, ya kan? Resikonya masyarakat semakin. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan. Yang kelima pertanian, termasuk juga perkebunan dan perikanan. Dan semuanya ini bersama dengan Dewan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini sudah kita laksanakan, walaupun tadi saya katakan Bapak Ibu kondisi keuangan kita yang belum sehat. Musrenbang tingkat kecamatan di Seputih Mataram ditutup dengan ditandai penandatanganan berita acara hasil musrenbang.